Peristiwa laka tambang tertimpa tanah, kembali terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, pada Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Lokasi laka tambang ilegal, berada di air berang Dusun Tambang 6, Desa Mislak, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Korban meninggal dunia tertimpa tanah, bernama Sodikin usia 40 warga Desa Mislak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dan korban lain yang selamat, Isrofil Mursalin atau Bai usia 46 warga Desa Mislak, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Peristiwa laka tambang tertimpa tanah, kembali terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, pada Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Lokasi laka tambang ilegal, berada di air berang Dusun Tambang 6, Desa Mislak, Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Kapolsek Jebus Kompol Albert Daniel Hamonangan Tampu Bolon, menjelaskan kronologis kejadian tersebut. Pada Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Rasuki selaku saksi, beserta kedua temannya memulai bekerja sebagai penambang inkonvensional di air berang, Dusun Tambang 6, Desa Mislak. Mereka menggunakan mesin dongfeng, yang dimana lokasi dari saksi Rasuki bekerja satu tempat atau satu kolong dengan lokasi korban Sodikin bekerja. Pada saat itu korban juga bekerja bersama dengan kedua temannya yang lain, sebagai anak buah. Menjalankan mesin dongfeng, kata Albert Daniel kepada bangkapos.com, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Selanjutnya, sambung Daniel sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, pada saat kejadian, saksi Rasuki dan ketiga temannya sedang makan di Pondok Cam yang lokasinya berada tidak jauh dari lokasi kolong tempat mereka bekerja. Pada saat makan, tiba-tiba ia beserta ketiga temannya mendengar suara teriakan orang, "Tolong-tolong ada yang ketimbun." Mendengar hal tersebut, Rasuki dan ketiga temannya langsung berlari dan turun ke bawah untuk menolong. Akan tetapi mereka sempat bingung karena kolong yang sebelumnya dalam kini sudah tertimbun dengan tanah, keluhnya. Kondisi saat itu, seketika membuat panik saksi Rasuki, beserta ketiga temannya, berusaha menyemprot tanah dengan cepat untuk mencari keberadaan kedua korban. Korban Bai dan Sodikin saat itu sedang tertimbun. Kemudian sekitar 10 menit menyemprot tanah ia melihat tangan dari korban Bai dengan cepat ia beserta temannya membantu mengeluarkan dari dalam tanah dan berhasil diselamatkan dalam keadaan bernafas, ujarnya. Selanjutnya, masih dijelaskan Kapolsek, selang waktu 10 menit kemudian tangan korban lainnya Sodikin pun berhasil terlihat. Saat itulah dengan cepat ia dikeluarkan namun naas Sodikin sudah dalam keadaan tidak bernafas atau tidak bernyawa, jelasnya. Lebih jauh, disampaikan Albert Daniel, berdasarkan keterangan dari pegawai Puskesmas Jebus, penyebab korban Sodikin meninggal dunia dikarenakan kehabisan oksigen. Ketika tertimpa tanah dan tidak ada ditemukannya bekas luka dari tindakan kekerasan. Saat ini korban selamat, Isrofil Mursalin atau Bai sedang terbaring lemah di Puskesmas Jebus dan untuk jenazah korban Sodikin, telah dikuburkan di tempat pemakaman umum yang berada di Dusun Mislak, Desa Mislak, lanjutnya. Sementara upaya yang telah dilakukan Polsek Jebus, sambung Albert membantu pencarian korban, membawa korban ke rumah sakit, mengamankan barang bukti, memasang polis lain di TKP hingga memeriksa saksi-saksi. Dengan maraknya terjadi kasus laka tambang di wilayah hukum Polsek Jebus, Kapolsek meminta warga untuk tidak lagi menambang secara ilegal. Untuk tidak melakukan penambangan ilegal karena berimplikasi ke laka kerja di mana tambang ilegal tentunya tidak sesuai dengan SOP untuk tersangka, sedang pemeriksaan. Kalau ada penetapan dikabarkan, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.